menyusui normal. Jadi kalau misalkan moms lagi mencari tahu tentang breastfeeding atau mencari tahu tentang ibu menyusui, nah ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like juga, di komen, dan di subscribe to channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang seru dan bermanfaat untuk ibu muda di luar sana. Oke, kalau udah lanjut ke videonya. Oke moms, lanjut ke videonya. Hari ini seperti biasa kita buat daily vlog aja. Jadi sekarang kesibukan aku sehari-hari ini ngasuhin si kecil di rumah. Jadi aku belum 40 hari, kebetulan minggu ini baru 3 minggu. Jadi moms, untuk aku dari awal aku melahirkan, maaf tadi ada pesan. Dari awal aku melahirkan itu aku udah menyusui secara normal moms. Jadi aku itu nyusuin langsung ke si dede bayinya atau ke facial kayak gitu. Jadi kalau misalkan moms yang belum keluar asinya, tetap semangat, tetap positive thinking aja supaya asinya keluar. Nah moms, di breastfeeding ini aku mau cerita juga tentang aku mengasihi si facial. Enggak setiap waktu aku punya waktu untuk mengasihinya atau memberikan asi secara langsung kayak gitu sama si facial kayak gitu, karena facial ini orangnya nggak mau telat kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia mau nyusu, memang dia mau nyusu aku langsung normal kayak gitu, nyusu ke payudara kayak gitu. Tapi kalau dia lagi cranky, dia nggak bisa langsung dari payudara, dia bakalan pilihnya dari dot. Makanya aku kadang pompa, kadang langsung kayak gitu moms. Nah moms, jadi kalau misalkan moms lagi mencari tahu tentang ASI itu menurut aku ada 2 jenisnya. Kalau yang pertama asinya itu namanya kolestrum. Kolestrum itu yang airnya itu kayak kuning kayak gitu. Terus dia berubah lagi kalau udah masuk ke masa seminggu setelah kita melahirkan. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, nanti berubah warnanya jadi warna putih, terus jadi putih kekuningan. Nah itu adalah tahap-tahap asi moms. Jadi kalau misalkan moms punya kolestrum yang airnya kuning kayak gitu pas pertama kali, nggak apa-apa moms, itu adalah nutrisi yang paling baik untuk si baby kita. Jadi kasih aja pelan-pelan, walaupun dia juga mungkin belum ada yang baby di luar sana nggak mau nyusu atau belum ngerti untuk menyusui langsung dari payudara, atau ada juga yang nggak mau dipompa kayak gitu kan, dikasih lewat catheter atau misalkan dikasih melalui pipet atau sendok kayak gitu setelah diperah aslinya moms. Nah kalau aku sih moms, tips dari aku, kalau misalkan moms mau pompa, berikanlah itu senyaman mungkin saat dia mungkin dia tidur. Saat dia tidur kasih yang ASI dari pompahan kita. Tapi kalau misalkan dia bangun, lebih baik diarahkan langsung untuk menyusu kepada kita, untuk membonding diri kita sama si baby, agar si baby memberikan respon kepada payudara kita untuk menyalurkan ke otaknya kita, supaya kita memproduksi ASI lebih banyak lagi. Karena air liur si baby itu yang merangsang ke payudara kita yang mengenai putingnya bisa membuat respon terhadap air susu itu sendiri moms. Nah itu sangat luar biasa, kuasanya dari Allah. Aku juga baru tahu, aku juga baru baca, dan ternyata ASI adalah hal yang paling mahal yang nggak bisa kita beli dengan apapun moms. Jadi menurut aku setelah pengalaman aku mengasihi si Vesya ini selama 3 minggu, up and down banget moms. Kadang airnya kental, air susunya kental, kadang air susunya encer. Nah moms, yang mau tahu yang mana yang lebih baik, sebenarnya semuanya baik moms. Jadi kalau misalkan encer, air susunya encer itu kalau nggak salah itu for milk. Kalau misalkan yang untuk yang yang kental itu lupa aku sebutannya. Nah itu tuh ada fungsi, ada manfaatnya sendiri-sendiri moms. Jadi kalau misalkan moms takut atau ragu, itu nggak usah ragu atau nggak usah
nggak usah takut, karena ASI adalah pemberian dari Allah, ciptaan dari Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita dan anak kita. Jadi misalkan maupun air ASInya encer atau air ASInya kental, ya udah dikasih, itu pasti bermanfaat, bernutrisi. Nggak mungkin air ASI itu nggak bernutrisi dan nggak bermanfaat bagi si baby. Kalau menurut aku, setahu aku, kalau misalkan air ASI yang encer tadi itu bisa membuat si baby kita itu kenyang lebih lama kayak gitu mams. Tapi kalau misalkan yang encer itu untuk memproduksi tumbuh kembangnya si baby itu sendiri. Nah jadi mams, kalau mams lagi berjuang ASI, lagi misalkan pusing ASInya nggak keluar, aku juga punya beberapa cerita tentang ASI di bawah ini, gimana up and down-nya aku. Nah ditonton videonya di bawah-bawah ini, aku juga udah cerita gimana aku mengasihi si Vesya ini. Jadi moms, kalau misalkan breastfeeding ini bermanfaat untuk moms, kalau misalkan moms yang lagi butuh semangat untuk menyemangati diri sendiri terutama yang kayak gitu, jadi tonton aja video ini supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa semangat terus untuk mengasihi anak kita atau buah hati kita moms. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, untuk selalu mencoba untuk menyusui si baby kita ini, walaupun dia mungkin belum mengerti kayak gitu moms. Jadi aku tuh dari awal alhamdulillahnya si Vesya ini waktu aku lahiran kayak gitu, pas aku susuin kayak gitu, dia langsung emutnya itu kuat banget, emutannya itu kuat banget, dan alhamdulillah airnya ada dan kolostrum itu sudah sampai ke dia kayak gitu. Karena kan waktu pas mau diarahin ke dia itu dibuang dulu air-air yang bekas-bekas yang kita udah minumin ke dia sebelumnya kayak gitu moms. Atau misalkan memang payudara kita baru pertama kali untuk memperkenalkan ASI kepada si baby, jadi lebih baik kita urut dulu sedikit. Atau misalkan memang nggak mau dan terlalu repot, langsung aja dilap pakai tisu kering, terus agak diurut-urut sedikit payudaranya, terus biar ngeluarin air yang sebelum lesung tadi yang warna putih itu, barulah dikasih si baby. Kalau aku sih kayak gitu. Nah jadi mam, nggak setiap orang mempunyai ASI yang lancar, ASI yang terus-terusan keluar dengan baik, ASI yang tidak dipancing atau tidak meminum hal-hal obat-obatan atau pelancar ASI kayak gitu juga bisa dengan lancar. Tidak semua orang dan tidak semua setiap ibu itu berbeda hormonnya. Setiap ibu itu memiliki hormon yang berbeda-beda, yang memiliki kesuburan yang berbeda-beda. Jadi moms jangan khawatir kalau misalkan moms ingin mencoba, teruslah berusaha, teruslah berdoa agar ASI moms lancar, agar semua ibu yang mengasihi, yang nonton video aku ini air susunya lancar selalu, babynya sehat selalu. Dan menurut aku jika kalian misalkan ada masalah tentang ASI, lebih baik kalau misalkan ASInya mampet, dipijat atau oksitosin kalau nggak salah, minta bantuan pasangan. Jadi kalau misalkan kalian mau urut oksitosin itu sangat bermanfaat menurutku, karena itu bisa memperlancar ASI. Karena aku udah mencobanya walaupun baru 1 kali moms. Jadi aku itu satu hari itu bisa beberapa kali pompa, karena air susunya itu alhamdulillah sampai sekarang rembes terus. Terus si babynya juga minum dari payudara aku, terus minum juga dari si bagian pompa ASI aku. Nah jadi moms, untuk moms yang lagi mengasihi, lagi-lagi untuk yang moms untuk mengasihi atau mau mempersiapkan ASI untuk si babynya, jangan lupa perbanyak ilmu, baca-baca tentang ASI, ditonton juga video aku, di share atau ke sosmed kalian yang kalian punya, atau ke saudara kalian yang lagi berjuang tentang ASI kayak gitu. Jadi jangan pernah menyerah walaupun kita ngerasa capek, ngerasa kesel, terus ngerasa udahlah aku nggak bisa, udahlah lebih baik formula aja. Jangan kayak gitu moms, karena
baby itu menurut aku sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan ASI dari kita, karena menurutku dari ASI itu bukan cuma kehidupan yang kita salurkan kepada si baby, tapi juga kasih sayang dan cinta, rasa kasih kita kepada si bayi itu sendiri. Dan dia bisa merasakan memams apa yang kita rasakan. Jadi kalau misalkan kita sedih, kita ngerasain bahagia, pasti nyampe ke dianya. Jadi dia lebih dekat dengan kita. Siapa sih yang nggak mau anaknya dekat sama kita, lengket sama kita? Dan menurutku moms jangan lupa untuk menyusui lebih sering, maupun dia sedikit minumnya ditahan aja sampai 5 sampai 10 menit supaya dia mau membuat air ASI yang mampet tadi lancar lagi. Nah aku pun sudah pernah kayak gitu moms. Jadi pertama tuh air ASI aku tuh gak tahu tiba-tiba sedikit kayak gitu kan, biasanya enggak. Dan hari itu tahu-tahu ASI aku tuh sedikit, dipompa pun sedikit, keluar pun sedikit. Nah Kesha sempat kayak kerengki kayak gitu kan, nangis-nangis terus pas subuhnya itu, pas aku mau kasih yang hasil dari pompahan itu, pas dia mau tidur dia nggak mau moms, dan dia lebih mengapresiasikan aku untuk minum air susu aku langsung. Dan ternyata sehabis itu air susu aku langsung banjir lagi moms, alhamdulillah banget. Nah begitu kan moms, jadi ceritanya untuk moms di rumah tetaplah semangat untuk mengasihi anaknya, berpikirlah positif, harus bahagia, harus happy, jangan lupa pijat otoxin tadi, terus makan makanan yang bergizi, percaya pada diri sendiri bahwa ASI kita itu bisa mencukupi kebutuhan si kecil. Oke, begitu aja cerita dari aku hari ini tentang ASI, pejuang ASI. Bagi kalian yang mau komentar atau misalkan kalian juga ada pengalaman tentang mengasihi, boleh kalian bagi di kolom komentar aku. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di share, and di like videonya. Terus jangan lupa juga untuk di follow Instagram aku di babypras97. Oke, kalau udah, terima kasih udah nonton videonya. See you in my next video. Bye. Yeah.